Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di materi lanjutan pertemuan kita. Hari ini masuk di bagian kedua dari subpokok bahasan perkembangan dan hubungan kelembagaan Bank Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Namun seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke deh. Tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu mempunyai satu tujuan tunggal. Once more again, satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sekali lagi, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tujuan tunggal ini dia mengandung dua aspek. Apa itu teman-teman? Yang pertama, tujuan tunggal itu kestabilan terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua adalah kestabilan mata uang negara lain. Nah, untuk aspek yang pertama itu tercermin daripada perkembangan laju inflasi. Oke, jadi barang dan jasa itu indikatornya apa? Perkembangan laju inflasi. Sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi indikator untuk mata uang negara lain itu bagaimana kekuatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Oke. Nah, sebenarnya ini maksud daripada dirumuskan tujuan tunggal Bank Indonesia itu untuk memperjelas sasaran. Sasaran apa? Sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Nah, jika tujuan ini sudah dirumuskan, maka indikator pencapaiannya itu akan dapat diukur dengan mudah karena sudah ada sasaran yang jelas di depan sana. Oke, sekali lagi, karena mempunyai tujuan tunggal, maka sudah jelas apa sasaran yang harusnya dicapai oleh Bank Indonesia serta apa batas-batas tanggung jawabnya. Nah, gunanya itu untuk dapat mengukur indikator indikator pelaksanaan tugasnya, apakah sudah mencapai target atau belum. Nah, seperti kawan-kawan lihat di layar ini ada namanya 3 pilar. 3 pilar ini adalah pilar yang sama-sama dibangun untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia. Nah, masing-masing pilar itu merupakan masing-masing bidang tugas. Nah, pilar yang pertama kita lihat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Aktualisasi dalam kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga atau BI rate yang ditetapkan melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, BI rate itu ditentukan dari apa teman-teman? Yang pertama, tingkat inflasi. Inflasi itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di masyarakat. Apalagi teman-teman? Besaran hutang luar negeri, volatile food, harga barang dan makanan, serta harga barang yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Jadi kalau ketika kawan-kawan sudah mampu untuk mengetahui perbedaan inflasi dengan deflasi, maka kawan-kawan sebenarnya sudah bisa untuk menilai tugas ini. Jadi sekali lagi, tugas yang pertama atau pilar yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke? Nah, jika inflasi itu naik atau diperkirakan akan melampaui sasaran, maka BI rate akan dinaikkan untuk menghindari risiko inflasi tersebut. Sebaliknya, jika tingkat inflasi akan turun atau diperkirakan akan nanti jauh berada di bawah target, maka Bank Indonesia akan menurunkan BI rate. Nah, bagaimana BI rate itu akan mempengaruhi tingkat inflasi? Karena BI rate akan ditransmisi melalui jalur-jalur lewat apa? Suku bunga, kredit, nilai tukar, kemudian harga aset. Nah, ini bisa disebut sebagai transmisi. Nah, ketika suku bunga naik, jadi BI rate naik, otomatis suku bunga naik. Ketika suku bunga naik, berarti banyak uang akan tertahan. Jadi, ketika kredit banyak dilempar ke masyarakat, berarti itu pasti uang akan banyak. Nilai tukar juga, begitu juga dengan harga aset. Nah, cara-cara inilah yang akan membuat BI rate itu akan dinaikkan atau akan diturunkan. Oke, kita lanjut.
Pilar yang kedua atau tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang dalam hal melaksanakan dan memberikan persetujuan serta penyelenggaraan sistem pembayaran. Selain itu, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, di Indonesia itu Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mencetak uang, menarik serta memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Karena dia mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi sistem pembayaran. Bank Indonesia itu juga akan semaksimal mungkin untuk menghindari peristiwa gagal bayar atau failure to settle dalam sistem pembayaran, di mana jika hal itu akan terjadi maka akan ada potensi gangguan sistem pembayaran secara renteng atau bersifat menular. Nah, ini seperti kalau kawan-kawan ingat itu ketika tahun 2008 kemarin, ketika Bank Senturi itu gagal bayar, maka secara sistemik itu beberapa bank juga akan bermasalah. Ini pernah terjadi ketika kasus Bank Senturi. Nah, saya juga tidak tahu sampai sekarang bagaimana penyelesaiannya, karena saat itu juga diberikan tambahan kredit, sebagai lender of the last resort. Nah, salah satu tindakan yang diambil oleh BI untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran adalah dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau biasa kita sebut real time gross settlement atau RTGS. Jadi tugas kedua itu adalah bagaimana mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Jadi intinya sistem pembayaran di antara lembaga-lembaga keuangan dan di masyarakat itu jangan sampai ada gagal bayar. Pilar yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, caranya adalah apa? Menjaga suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Instrumennya adalah suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Jadi kalau suku bunga naik, berarti jadi operasi pasar. Ketika suku bunga naik, maka investor akan ogah untuk atau tidak mau untuk menanamkan dananya karena suku bunga sangat mahal. Kemudian instrumen yang kedua adalah menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Dan ketika itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang tadi sistem RTGS. Caranya bagaimana? Memantau secara makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Ini kita jaga secara makro. Apakah ada faktor-faktor tidak yang akan terindikasi untuk membuat sistem pembayaran ini jadi terhambat. Kemudian fungsi bank sentral sebagai yang tadi saya bahasakan, lender of the last resort, yang mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun kritis. Jadi Bank Indonesia itu bisa membantu bank-bank umum atau bank swasta untuk penyediaan dana likuiditas. Nah, pada kondisi normal maupun krisis. Nah, sekarang ini kan di zaman Covid ini kan Bank Indonesia itu sudah membantu menyuntik permodalan kepada bank-bank. Tujuannya apa? Supaya stabilitas keuangan ini stabil. Jadi bank-bank umum atau bank swasta yang ada di Indonesia itu mempunyai cadangan modal yang cukup. Karena sudah selain dia punya permodalan cukup, maka dia juga sudah dibantu oleh Bank Indonesia sebagai tadi itu lender of the last resort. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman mampu untuk memahami ya, walaupun penjelasannya cukup singkat, tapi saya harap kawan-kawan bisa menangkap apa yang saya berikan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sengkat-sengkat untuk kita diskusi ya. Silakan berikan pertanyaan di grup perkuliahan. Baik, saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.